So, hello everyone, it's Hakan here. Oke guys, jadi di video kali ini aku mau bagi tips and trick untuk seleksi program QLS dan apa-apa saja yang aku persiapkan. So it's really based on my own personal experience. Di video sebelumnya mungkin aku udah kasih alur skema per tahap, stage by stage dalam tahap seleksi program QLS untuk tahun keberangkatan 2019-2020. Mungkin kalian bisa check it out. Nah, di video kali ini untuk tips and tricksnya aku bakal share juga stage per stage dan tahap per tahap. So, let's jump into it. Oke guys, jadi di seleksi tahap pertama ada berkas online. Di tahap berkas online, aku ada 3 tips. Yang pertama itu adalah please do not fake yourself. Karena kenapa? Ketika kamu fake yourself, kamu bakal kesulitan mempertanggungjawabkannya ketika seleksi wawancara nanti. Karena kenapa? Almost dari seleksi wawancara, pertanyaannya adalah based on your document. So, please do not fake yourself. Nah, yang kedua yang udah aku list adalah submit earlier. Kenapa submit earlier penting? Soalnya ketika kamu submitnya in last minute, in last second, in last time, traffic website-nya itu will likely bakal jam. So, lebih baik mencegah daripada mengobati. Oke. Nah, yang ketiga, yang terakhir ada give some time to your essay. So, it's really it's actually based on my own personal type ya, karena aku tipe orang yang harus give some time to my essay. So jadi gini, misalkan aku drafting dulu essaynya, draft kotor, terus aku bakal cari inspirasi, mungkin makan somai, makan bakso atau segala macam. Setelah cari inspirasi, aku bakal kerja lagi, terus cari inspirasi lagi, kerja lagi, cari inspirasi. So it's important for me to give some time to my essay. Nah, di tahap yang kedua ada seleksi wawancara chapter. Di wawancara chapter, aku ada 3 tips. Yang pertama adalah equip yourself with interview skill. Contoh, misalkan etika interview, dress properly. Sebenarnya dress properly penting sih. Kalau aku dress properly itu seperti aku ngasih stimulasi lebih untuk my confidence. So it's really boost my confidence. Nah, yang ketiga adalah jangan lupa say thank you after you are done maybe. Sebenarnya banyak interview skill di luar sana, so you can browse independently. Nah, yang kedua adalah elaborate your answer. Don't too long, but also don't too short. Jangan terlalu lama sehingga membuat interviewer bosen sama kamu, dan juga jangan too short sehingga kamu dianggapnya itu seperti acuh tak acuh. So aku bakal saranin roughly ketika ngejawab per pertanyaan interviewer itu roughly about 1 minute, it's good maybe. Oke. Nah, yang ketiga ada make yourself familiar dengan soal-soal yang kamu ditanyakan. Di internet banyak, jadi kalian bisa browse sendiri, seperti mungkin pertanyaan please tell me about yourself, what is your strength, apa kemampuan kamu, apa kelebihan kamu, kenapa kamu menjadi peserta terbaik di seleksi ini, dan kenapa kami harus memilih kamu, dan on and on and on and on. Oke, yang ketiga ada seleksi nasional. Di seleksi nasional, seingat aku yang pertama itu adalah River of Life. Jadi River of Life itu kamu menceritakan skema perjalanan hidup kamu, dianalogikan analogically seperti
aliran sebuah sungai gitu. So, ketika kamu ikut River of Life ini, ada tips yang mau aku kasih. Yang pertama adalah please keep it at given time. Misalkan disuruh describe dalam 5 menit. So, important to you untuk describe-nya 5 menit, jangan lebih, but jangan kurang juga. Karena kenapa? Ketika kamu kurang, spare time-nya banyak, itu kamu bakal dianggap, oh anak ini tidak mempergunakan kesempatan untuk mendescribe dirinya. Mungkin gitu ya. Tapi ketika kamu too long juga, ya kamu bakal bosen. Maksudnya orang lain bakal bosen dengar cerita River of Life kamu. Jadi don't too long but also don't too short. Dan yang kedua, public speaking and elaborate your answer. Terus public speaking di River of Life sangat-sangat penting ya. Karena kenapa? Ketika kamu bercerita, ketika kamu narasikan diri kamu harus engage audience. Jadi public speaking di sini it's crucial. Nah, yang kedua ada tes psikologi. Sebenarnya aku nggak tahu apa mau aku kasih di tes psikologi di seleksi nasional. Soalnya I don't know. So, let's move on. Nah, yang ketiga itu ada dinamika kelompok. Di dinamika kelompok, aku cuman mau kasih saran, show your influence di kelompok. You don't have to be a leader, tapi kamu make sure keberadaan kamu di kelompok is worthy gitu. Nah, ada contoh orang yang antusias atau passion kali di ngelit, tapi dia nggak lewat. Mungkin di gaya ngelit dia yang harus dia yang show off, ataupun harus dia yang selalu gitu, harus dia yang mungkin yang more aktifnya harus dia terus, you know what I mean. Dan juga ada juga orang yang di kelompok itu dia make a joke, dia yang nyairin suasana, dia yang make funny, dia yang bercanda, tapi canda dia itu mencairkan suasana dan sehingga kelompok-kelompok lainnya ini nggak terlalu tegang, jadi dia lewat gitu. Yang leader tadi nggak lewat. So aku bakal garis besarnya show your influence di kelompok gitu. That's it. Nah, yang keempat ada tes LTIS. Di tes LTIS ini, LTIS sebenarnya an English test for international exchange student community. Nah, mungkin saran aku di sini tipsnya adalah try to get yourself familiar dengan soal-soal LTIS. Soalnya LTIS ini aku baru dengar tes LTIS ketika seleksi program QLIS. Tapi di luar sana di internet banyak kali situs-situs yang nge-provide exercise untuk tes LTIS ini. Jadi just get yourself familiar with the question gitu. Nah, yang keempat ada seleksi berkas internasional. Tips and triknya adalah berdoa gitu. Soalnya di berkas nasional you do nothing, berkas kamu bakal dikirim ke mungkin ke US Department of State, aku nggak tahu. Pokoknya di berkas internasional ini berkas kamu tidak lagi dipegang oleh orang nasional dan berkas kamu bakal di match dengan persyaratan program atau orang yang provide scholarship-nya. Mungkin ya, aku nggak tahu. Nah, mungkin hanya itu yang dapat aku sampaikan di video kali ini. Sorry ya kalau ngomongnya terlalu cepat atau segala macamnya. I'm still learning di making video YouTube ini. Hopefully this video will be useful for you.